warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Sehat ya? Sehat. Nah, hari ini anak-anak sehat semua. Sudah sarapan ya? Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, agar kegiatan kita hari ini dengan kita awali dengan berdoa dulu. Nah, jadi minta tolong sama ketua kelasnya, Anjani coba disiapkan, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Salamnya belum? Pada Ibu Guru hormat. Selamat pagi, Terima kasih anak-anak, semuanya hari ini hebat sekali bisa masuk di kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih anak-anak ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Nah, alhamdulillah semuanya masuk, hebat berarti semua. Semangat ya Zah ya. Nah, itu harus semangat, apalagi dalam menuntut ilmu, dalam belajar, agar kita nanti masa depannya itu bisa tercapai. Nah, biar semangat, hari ini sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Bukanlah Gembiraku bersama-sama. Mau ya anak-anak ya? Setelah ini nanti lanjutkan dengan tepuk dan salam PP. Nah, kita mulai nyanyi lagunya. Sebentar saya dulu ya. Nanti semuanya harus nyanyi. Jangan ada yang diam, biar semuanya semangat. Nah. Dengar enggak? Yuk, berkibarlah bendera. Semuanya nyanyi. Nah, tadi kita sudah nyanyi Berkibarlah Bendera Merahnya, itu sangat semangat. Nah, biar tambah semangat lagi, kita lanjutkan dengan tepuk dan salam PPK. Nah, Cynthia dipimpin teman-temannya ya. Cynthia. Semangat Cynthia. Ayo, ulangi, biar semuanya kompak. Semuanya siap ya, Bu PPK ya. Cynthia, yang keras. Bu PPK. Bentar.
menyenangkan, luar biasa. Sebentar, anak-anak kita ulangi semuanya biar semangat. Nanti kalau seperti itu bisa tidak melanjutkan. Diulangi ya. Diulangi lagi ya. Cynthia yang pimpin teman-temannya. Tepuk PPK dulu. Yang keras semuanya yang keras. Religius, nasionalis, mandiri, tang raya, Sekolah. Silahkan ini salamnya buat salamnya ini ya, ya. lagi. Sambil ya. Salam PPK. Ya. Salam PPK. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Hari ini kita sudah melakukan, sudah menyanyi, sudah salam PPK dengan semangat. Nah, biar kita semangat lagi. Jangan lupa ini apa? Senyum. Senyumnya itu jangan lupa. Kalau semua kegiatan itu kita awali dengan senyum, nanti kebanyakan juga akan menyenangkan. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, guru mau tanya dulu. Hari ini tadi anak-anak sudah sarapan apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Sarapan apa hari ini anak-anak? Pagi-pagi. Nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Semuanya makan nasi goreng? Telur, Bu. Oh, telur. Telur apa? Dadar. Oh, Bu, ya. tadi aku jajan. Pagi-pagi sudah jajan. Jangan jajan dulu. Kalau pagi itu sarapannya yang sehat. Kalau diawali dengan jajan nanti bahaya loh. Ya. Saya pernah jajan sembarangan terus sakit, Bu. Oh, dah itu termasuk salah satu dari akibat kalau kita apa? Jajan sembarangan. Kan kita jajan sembarangan kurang sehat ya, Cah ya. Itu makanannya yang dijual itu kadang kurang apa, Cah? Yang menyebabkan kita sakit. Kurang sehat. Husna sudah sembuh ya? Husna sudah sembuh ya? Alhamdulillah. Kemarin pas itu setelah jajan sakit itu sembuhnya diapakan? Apanya? Saja sembuh sendiri. Oh, dikasih obat. Ya. Nah, biar itu tidak terulang lagi, kita harus selalu menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Nah, masih berhubungan dengan sakit perut tadi, Caca. Kira-kira dari perut saat kita sakit itu kan termasuk apa? Gangguan dari organ-organ tubuh kita ya. Yang diserang itu kalau di dalam perut itu Pencernaan. Organ apa? Pencernaan. Oh, pencernaan. Nanti hari ini kita akan belajar tentang apa? Semacam organ pencernaan. Kemudian tadi seperti tadi gangguan ya. Gangguan yang bisa menyebabkan gangguan apa? Yang mengganggu organ pencernaan kita ya. Baik, kita mulai dari ini. Tadi kan kalian sudah apa namanya? Oh iya ya, Pak. Ketika ini kan sedang pandemi ya, Cah ya. Kan sedang pandemi ya. Makanya kita belajar daring seperti ini. Tapi meskipun kita belajar daring, itu kita harus tetap semangat. Harus selalu menjaga diri dan menghindarkan diri agar tidak mudah terserang apa. Virus yang sekarang diramai virus apa, Cah? Corona. Corona.
Nah, mengantisipasi seperti itu, kita harus selalu menerapkan 5M. Tahu enggak 5M itu apa? Apa? 5M apa? 5M ayo. Jaga jarak. Jarak. Lagi. Cuci tangan. Cuci tangan. Nah, apalagi? Oh ya, semuanya hebat. Ingat ya 5M itu apa. Tapi tidak hanya diingat-ingat, kita harus menerapkannya. Untuk lebih jelasnya, ini 5M. 5M yang pertama itu adalah, biar lebih kita tidak lupa, yang pertama adalah memakai masker ketika kita bepergian. Ya, yang kedua itu mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Ketika kita bersama orang lain, kita harus menjaga jarak, jangan terlalu berdekatan. Paling jaraknya 2 meter. Nah, Menghindari kerumunan. menghindari kerumunan. Kalau kita sudah banyak orang itu, kita jangan ikut berkerumun. Nah, karena kontak langsung itu bisa tertular virus corona. Yang itu tidak adalah membatasi berita dan interaksi. Contohnya kita seperti ini, tidak dibolehkan masuk sekolah, tapi tetap bisa belajar di rumah saja. Ada 5M, jangan lupa untuk selalu diterapkan di manapun kita berada ya Cah ya. Itu untuk mengantisipasi kita sendiri agar kita diserang penyakit tadi. Nah, masih kembali ke organ pencernaan tadi. Tadi yang sudah sarapan, ada yang jajan sembarangan, kemudian setelah jajan sakit perut, ada hampir mirip dengan cerita Husna tadi. Nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, terlihat anak-anak? Apa terlalu besar? Terlihat enggak gambarnya? Lihat. Lihat gambar yang kalian lihat. Nah, gambar yang kalian lihat itu gambar apa anak-anak? Yo, Gambar. gambar apa yo? Hah? Jauh sembarangan. Gambar apa? Kenapa itu? Sembarangan. Jajan sembarangan. Terus apa lagi? Sakit perut. Akhirnya karena jajan sembarangan dia sakit perut. Kemudian apa? Dia itu makan apa tuh, Cah? Sosis bakar. Sosis bakar. Kadang kan orang kalau berjualan itu kan makanannya biar terlihat orang lain itu kan tidak ditutup ya Cah ya. Tidak ditutup. Nah, akhirnya ada lalat yang hingga. Nah, ketika kita makan makanan yang terkena kuman tadi masuk kita, akhirnya terjadi sakit perut. Nah, ketika itu tadi yang diserang kan apa tadi Cah? Organ apa tadi Cah? Organ apa? Pencernaan. Ya, organ pencernaan. Hubungan dengan organ pencernaan, kita akan ada pertanyaan, ada dialog tentang organ pencernaan. Nanti Bu Jati minta tolong sama beberapa anak untuk mencoba mempraktekkan dialog ini. Dialog antara Lani, Siti, dan Bayu. Ini terlihat enggak ya? Di tempat anak-anak terlihat enggak ya? Terlihat. Nah, sekarang Bu Jati minta tolong beberapa anak. Ada enggak yang mau mencoba mempraktekkan dari dialog ini? Ini pakai itu Siti sama teman-teman yaitu pelajaran yang telah dilakukan. Nah, yang mau memerankan Lani siapa? Yang mau memerankan Lani siapa? Coba tunjuk jari yang berani. Siapa, Cah?
Cinta mau enggak, Cinta? Cinta jadi Lani ya. Ya, cinta. Terus yang jadi Siti apa? Ayo. Lah saya. Siti. Ayo anak-anak yang mau memeran Anjen. Sela ya. Kemudian yang Dayu. Ya. Bisa kita mulai sekarang, Cah? Bisa kita mulai ya. Jago. Sekarang coba Lani yang memerankan Lani tadi, ayo dibaca. Aku Mulai. jadi karena saat penyakit masuk kabur beberapa waktu yang lalu. Terus Siti. Tadi Siti siapa ya? Ayo, tadi Siti siapa ya? Nah, dilanjut baca. Ayo. Ya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga Saya, kesehatan Bu. pencernaan ya. Merasakan sakit gigi. Aku betul-betul bisa makan saat itu, perutku terasa karena lapar. Tapi gusiku membengkak. Lagi. Siapa? Tadi yang berperan jadi Siti siapa ya? Salah, Bu. Itu mungkin mic-nya. Salah. Ya. Mic-nya dibuka. Udah, Bu. Sela, ayo Sela. Sudah. Bu ya. Lanjut lagi. Masih ada lanjutannya ini. Lani. Ayo. Sudah. Ini berikutnya. Itu masih ada lanjutannya. Belum selesai. Kemudian esophagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Ayo. Saya, Bu. Menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Jangan lupa Ani. saluran pencernaan membantu tubuh oleh zat-zat makro yang dibutuhkan untuk pembantuan zat pencernaan. Kita tidak akan berkembang dan tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan perlukan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Ya, terima kasih anak-anakku yang semuanya sudah lancar, bisa mengekspresikan dialog. Dari percakapan antara Lani, Siti, dan Dayu, kira-kira mereka sedang membicarakan apa ya? Yang lain coba. Tadi ngomong tentang apa? Apa? Pencernaan. Oh, berkaitan dengan alat pencernaan. Terus apa lagi? Apa hanya alat pencernaan? Ya, organ. Apalagi? Ya, apalagi? Sudah. Nah, tadi kan mereka berbincang-bincang tentang ada alat pencernaan, tadi sudah betul. Kemudian ada lagi gangguan pencernaan. Terus ada lagi di dalam percakapan itu kan ada urut-urutan tentang alat pencernaan ya. Nah, nanti di sini kita bahas tentang alat pencernaan, tentang itu semua. Nah, kita ulang lagi alat pencernaan tadi apa saja, Cah? Alat pencernaan pada manusia itu apa saja? Mulut, terus ya, apalagi ya, semuanya bagus. Kalian semuanya hebat, betul semua. Ya, semua itu ada alat-alat pencernaan dari manusia. Ada lambung, ada tenggorokan, ada terus ada usus besar, ada usus halus, semuanya itu. Nah, dari semua yang kalian sebutkan tadi,
Kira-kira apa sudah urut itu, Cah? Nah, kalau kita lihat makanan yang mulai masuk dari mulut, apakah akan langsung ke lambung? Dari semua alat-alat tadi? Oh, tidak. Nah, kita nanti coba urutkan apa dulu, kemudian kemana lagi, kemudian kemana lagi. Coba kalian bisa enggak mengurutkan perjalanannya makanan? Ayo, mulai dari mulut lagi. Setelah di mulut nanti makanan masuknya kemana, Cah? Kerongkongan. Kerongkongan. Apalagi setelah ke kerongkongan kemana? Usus. Oh, lambung. Terus kemana lagi setelah lambung? Apa langsung ke anus? Ke usus dulu. Usus apa, Cah? Usus. Usus. Bisa terus apa lagi? Ya, semuanya itu sudah bagus, tapi untuk jelasnya urutan alat pencernaan pada manusia yang benar. Nah, ini ada organ-organ pencernaan pada manusia. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus. Dan yang terakhir adalah untuk urutan sistem pencernaan pada manusia, itu yang pertama adalah makanan itu masuk melalui mulut. Nah, setelah ke mulut, makanan itu akan ditelan, kemudian masuk ke kerongkongan. Kerongkongan itu adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Kemudian makanan masuk ke lambung, di lambung itu nanti akan dicerna dengan bantuan enzim. Nah, setelah selesai pencernaan, dicerna di lambung, kemudian lanjut ke usus halus. Di dalam usus halus, makanan nanti itu akan diserap sari-sari makanan, dipisahkan antara sari-sari makanan yang berguna dan yang tidak berguna. Yang berguna tadi dimasuk ke seluruh dan yang tidak berguna akan lanjut ke usus besar. Nah, usus besar ini terjadi penyerapan air. Kemudian baru yang terakhir adalah sisa makanan yang tidak benar akan dikeluarkan melalui apa, Cah? Melalui apa, Cah? Apa? Anus. Nah, pintar sekali. Coba kita ulangi lagi. Tadi yang secara urut dari apa dulu? Mulut. Apa lagi? Kerongkongan, Cah. Lembut. Lambung, betul. Halus, terus besar. Kemudian usus, anus, dan kali. Ternyata semuanya itu diingat-ingat. Apa? Pertanyaan? Enggak. Urutan alat pencernaan tadi itu diingat-ingat ya. Nah, anak-anak itu selalu menjaga organ pencernaan, organ tadi ya yang kita sebutkan. Nah, selanjutnya guru punya sesuatu. Tadi kan kemarin anaknya ibu guru sakit perut, ya sama dengan Husna tadi, dia makan sembarangan, dia diare. Tapi guru itu dilihat di TV, itu ada ini, Cah. Lihat ini enggak, Cah, ini apa? Stop. Apa? Stop. Ini, lihat enggak ini? Yang terus stop ini, lihat enggak? Oh, ini adalah obat diare. Apa, Cah? Obat diare. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan diare tadi. Ya, yang diare tadi ya, Cah, ya. Itu salah satu gangguan pencernaan diare tadi. Nanti kita akan pelajari berbagai macam gangguan pencernaan yang lain selain diare. Nah, pasti kalian sudah pernah
mengalami atau mungkin keluarga kalian ada yang pernah mengalami gangguan pencernaan. Contohnya nanti seperti ini. Kamu bisa melihat. Nah, kelihatan enggak, Cah? Kelihatan. Nah, itu gambar apa itu, Cah? Sariawan. Sariawan. Pinter, mulutnya tuh luka ya, Cah ya? Mulutnya luka, namanya sariawan. Kira-kira penyebabnya apa, Cah, sariawan ini? Ayo, sariawan apa penyebabnya? Hah? Kurang sih. Nah, apa lagi? Sering makanan pedas. Ya. Nah, terus apa lagi? Sering makan makanan pedas. Ya, terus apa lagi? Kalian pernah sakit ini enggak? Sariawan ini enggak? Nah, kita harus menjaga organ ini, termasuk organ pencernaan yang mulut tadi ya, itu harus dijaga. Caranya supaya kita tidak terkena sariawan itu kita harus bagaimana, Cah? Belum terjadi kita makan sudah. Kita apa lagi? Apa, Cah? Makan sayur. Makan sayur. Nah, sekali semuanya benar ya. Nah, ini adalah salah satu gangguan pencernaan yaitu sariawan. Penyebabnya adalah tadi suka makan pedas, kurang makanan yang bergizi. Nah, supaya tidak terjadi itu, kita harus menjaganya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jangan makan makanan yang terlalu pedas. Kemudian jangan lupa, Cah, gosok gigi. Ya, tadi pagi mandi enggak? Gosok gigi enggak? Mungkin ada yang belum mandi malah. Ya, kita lanjut lagi. Jadi masih ada contoh gangguan pencernaan yang lain. Terlihat ya anak-anak ya. Ayo, hati kalian terlihat enggak? Ini gambar apa? Perut. Baca. Perut. Ini yang diserang ini organ pencernaan yang mana ini? Mah yang serang apa biasanya? Lambung. Benar sekali. Itu sakit mah. Ada yang pernah sakit mah? Apa? Kalian bisa terkena sakit mah itu kenapa coba? Telat makan. Telat makan, iya ya. Kalau kita telat makan itu bisa sakit mah. Rasanya gimana tuh sakit mah? Sakit, perih gitu ya. Perih terus rasanya itu keruas gitu katanya ya. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Nah, biar itu tidak menyerang kita. Kita mengatasinya bagaimana, Cah? Biar tidak terkena mah tadi. Ayo, Makan yang teratur. makan yang teratur, pintar. Makan sayur, pintar. Nah, makan buah, betul sekali, Kak. Nah, pokoknya semuanya. Iya, makan makanan yang sehat. Semua penyakit itu diawali dari makanan Dari makan makanan yang kurang sehat atau mungkin makan yang tidak teratur. Masih ada satu gambar lagi, Cah. Ini juga masuk dalam gangguan pencernaan. Kira-kira ini sakit apa, Cah? Itu ada gambar kuman. Apa? Sakit apa ini? Diare. Seperti tadi anak guru ya, diare. Dia itu sering buang air besar. Nah, penyebabnya kira-kira apa? Seperti tadi Husna kan juga kena diare. Iya, jajan sembarangan. Terus makanan yang tidak sehat. Oh iya, pintar sekali ya Jenny, makanan yang tidak sehat. Apalagi? Yang kurang bersih. Yang kurang bersih. Ya. Biar itu tidak terjadi pada kita. Kita mengatasinya bagaimana, anak-anak? Minum obat. Minum obat diare, apalagi? Selain minum obat, kita harus makan yang
itu tadi kan ya, untuk lebih jelasnya jadi ada video. Sandarannya Nanti bisa hanya lihat. kepada Allah. Nah, ini video. Dengar enggak, Cang? Dengar enggak, Cang? Macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Kita kenali macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Semuanya simak. Diare merupakan buang air besar dengan tinja air atau berair dengan frekuensi lebih sering dari bernafas. Rasa perih yang muncul pada dinding lambung, mual, muntah, dan kembung yang dikarenakan oleh makan yang tidak teratur. Angin merupakan gangguan pembengkakan di pembuluh vena di sekitar anus. Hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Keracunan terjadi karena pengaruh beberapa bakteri yang ada di makanan. Macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Diare, ambeien, hepatitis, keracunan. Sudah tahu kan macam-macam gangguan pada organ pencernaan? Selalu berhati-hati ya. Nah, ya anak-anak ya. Tadi sudah nyimak video tentang gangguan pencernaan ya, selain yang disebutkan tadi. Juga gangguan pencernaan tadi itu apa saja, mulai dari yang gambar tadi, Cah. Sajawan. Apalagi, Cah? Dari, apalagi? Ayo, apalagi? Apa? Nah, gangguan alat pencernaan tadi ya. Jadi ada juga tadi kan? Nah, kemudian yang di video tadi ada keracunan, ada hepatitis, ada ambeien, itu semua adalah contoh-contoh dari gangguan organ pencernaan kita. Nah, kalau sistem organ pencernaan kita terganggu, maka penyerapan energi dalam tubuh kita atau mungkin makanan dalam tubuh kita juga akan terganggu. Akibatnya yang seperti tadi. Nah, untuk mengatasi hal itu kita harus selalu menjaga apa, Cak? Kesehatan, karena tidak jajan sembarangan. Kemudian makan makanan yang sehat, yang bergizi. Dan makanan itu harus selalu kita jaga kebersihan. Nah, kemudian apalagi Cang terakhir, Cang? Berolahraga. Nah, itu tadi. Nah, masih pada kembali ke iklan Entrostop yang tadi Bu Jati kasih tahu ini. Bu Jati tahu obat ini dari iklan. Kalian masih ingat iklan ya, Cah ya? Iklan ya. Kemarin iklan tadi apa? Kemarin iklan apa, Cah? Hah? Iklan kemarin apa? Ayo. Bu Jati tahu informasi tentang obat ini sakit perut itu dari iklan. Alat untuk menawarkan produk berupa barang atau jasa. Sela pintar sekali, masih ingat iklan yang pembelajaran kemarin itu adalah menawarkan produk atau produk barang atau jasa kepada konsumen. Nah, dari iklan tadi, selain pengertian iklan, nanti kita akan belajar tentang isi iklan yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Ya. Kita mulai lagi ya, Cah ya. Ya. Jadi ada dialog tentang iklan. Ada yang mau memperagakan enggak, Cah? Ada yang memperagakan enggak, Cah? Ini tentang iklan yang dari media. Ini tentang iklan obat sakit perut. Siapa yang mempraktekkan ini? Ada 4 anak ini, Cah. Lagi 1 siapa? Iya ya. Kemudian yang perempuan 1. Siapa?
Afifina. Ya, laki-laki 2. Siapa? Laki-laki 2. Ya, terus narator. Ayo naratornya, siapa yang mau membaca narator? Ayo, siapa narator? Pelatih. Oh, Husna. Ya, kita mulai. Aduh. Lanjut. Ya, Bu. Makan yang buat perut jadi tidak enak. Lanjut. Ayo lanjut. Tidak bawa PSP. Tidak bawa PSP ya. Nah, lanjut. Husna yang terakhir ini. Untuk gangguan perut karena Narator. gas segera diatasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga kepolosan. Ya, lagi. Cynthia tadi. Minta obatnya. Minta beli. Terus? Tidak enak. Terus? Benar. Wah, pintar sekali. Terima kasih anak-anak yang meragakan dialog tentang itu sebenarnya dialog iklan, Ca. Itu harus yang menarik. Nah, itu adalah iklan tentang apa ini iklannya, Ca? Mengiklankan apa tadi? Itu barang yang diiklankan apa? Sakit perut. Pil PSP ya. Buat sakit perut. Keunggulannya apa tadi? Keunggulannya iklan tadi apa, Cak? Ayo, keunggulannya tadi apa? Ayo. Nih, mengatasi gangguan sakit perut dalam 1 saset pil. Nah, itu adalah keunggulan yang ditawarkan dari produk pil PSP. Nah, biasanya konsumen itu tahu produk tersebut itu karena yang pertama adalah iklannya menarik ya, Cah ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Memiliki apa tadi? Memiliki keunggulan. Dia memiliki keunggulan yang ditawarkan kepada pembeli agar pembeli itu tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Nah, Bu Jati masih ada contohnya lagi, nanti kita coba cari tahu isi dari keunggulan iklan tersebut. Nah, ini ada iklan, Cah. Disimak dulu sebentar ya. Nah, ini adalah iklan yang kemarin Bu Jati yang tadi saya beli tadi. Iklannya tentang apa tadi, Cah? Obat diare, namanya? Stop. Stop. Keunggulannya apa dari iklan tadi? Keunggulannya apa? Apa? Sela? Rasanya menarik, apalagi? Apalagi ayo? Tulisannya bagus. Oh, tulisannya bagus. Kemudian apa? Itu videonya menarik ya, Cah ya. Nah, itu tadi termasuk salah satu dari apa namanya? Dari iklan atau cara menawarkan produk iklan kepada konsumen. Ya, istilahnya ini ada penjelasan tentang iklan lagi, Cah. Sebentar ini. Nah, ini. Kan ya. Simak baik-baik nih, Cah. Nah, adik-adik,
Dalam bentuk obat untuk mengatasi gangguan pencernaan itu ditawarkan oleh produsen melalui iklan. Nah, itu merupakan sebuah media untuk menawarkan produk berupa barang atau jasa. Salah satu tujuan iklan adalah meyakinkan orang lain agar menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Cara meyakinkannya adalah dengan mencantumkan keunggulan informasi dari iklan tersebut ke dalam produk iklan. Nah, berikut adalah cara-cara penyampaian iklan. Yang pertama yaitu kita menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian gunakan bahasa yang memikat dan mengajak atau disebut dengan kalimat persuasif. Nah, yang ketiga kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Nah, itu adalah cara-cara penyampaian iklan. Nah, sudah ya anak-anak ya. Itu tadi adalah penjelasan tentang iklan dan keunggulan dari iklan yang ditawarkan. Ketika nanti suatu saat kalian menjadi pengusaha, ingin menawarkan barang kepada konsumen, kita harus pintar-pintar memilih atau menawarkan menggunakan bahasanya itu yang bagus, kemudian pengambilan kata-katanya, kemudian membuat iklannya itu harus bagus ya Cah ya. Itu kan Cah ya. Nah, nanti ini sudah selesai. Ada pertanyaan enggak tentang iklan ini? Ada pertanyaan enggak? Ya, Bu. Kalau tidak, nanti Bu Jati akan kasih tugas ke kalian. Nanti saya kirim di Google Form kalian. Itu tugasnya adalah membuat iklan. Nanti linknya saya kirim di Google Form, dikerjakan ya Cah ya. Nanti membuat iklan. Itu perintahnya sudah ada ya Cah ya. Kemudian untuk yang nanti juga ada tugas lagi. Kalian itu membuat bagan tentang urutan dari organ pencernaan. Dan nanti linknya juga saya kirim lagi ke Classroom, nanti dikerjakan ya Cah ya. Nah, setelah kita nanti melakukan pembelajaran, kesimpulan apa yang bisa kita simpulkan Cah tentang organ pencernaan tadi Cah? Ada organ pencernaan, apa saja tadi organ pencernaan? Mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, dan anus. Dan ada gangguan-gangguan pencernaan. Kemudian yang kedua adalah tentang iklan. Kita bisa mencari isi dan keunggulan iklan ya Cah ya. Nah, dari pelajaran tadi, semua yang sudah kita pelajari, ada kesulitan enggak Cah? Atau mungkin ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan sama Bu Guru? Ada enggak? Ada ya. Kalau tidak, setelah ini Bu Guru akan kirim link evaluasi pembelajaran. Nanti ada soal-soal dikerjakan, linknya juga saya kirim lagi di grup WhatsApp di Google Form, nanti dikerjakan. Kemudian kalau sudah selesai, bagi nilainya yang lebih dari 70 akan Bu Jati adakan pengayaan. Tapi untuk nilainya yang kurang dari 70 akan Bu Jati adakan remedi. Itu ya anak-anak ya. Sudah paham apa belum? Sudah, nanti setelah ini dikerjakan. Nah, sebelum kita menutup, kita nyanyi dulu ya anak-anak ya. Nyanyi lagi ya, semangat. Biar semangatnya ada lagi. Ini kelihatannya kok agak. Nah, ini Cah. Nah, ini lagunya sama-sama nyanyi yuk. Yes. Terdengar enggak ini? Semuanya nyanyi yuk.
Nah, sudah. Masih semangat ya anak-anak ya? Masih semangat ya? Nah, di sini pembelajaran sudah selesai. Nah, masih semangat loh ya? Masih semangat belajar. Habis ini kita mengerjakan soal evaluasi sama tugas lembar 3 tadi yang membuat iklan. Itu nanti dikerjakan. Nah, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan biar kita tidak mudah terganggu organ pencernaan kita atau mungkin sakit-sakit yang lain. Jangan lupa makan makanan yang bersih dan bergizi ya Cah ya. Nah, jangan lupa tetap belajar, semangat agar kita selalu bisa mencapai cita-cita dengan baik. Nah, jika ada salah kata maupun perbuatan, minta maaf. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Mbak Anjani dipimpin teman-temannya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Anjani, ayo. Siapkan Anjani. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak kita. Ya, habis ini kita langsung meninggalkan ini sub ini Cang. Bisa keluar dari sub ini. Silakan keluar ya, anak ya. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Jati. Selamat siang Pak. Baik, lancar ya untuk pembelajarannya. Tapi kelamaan Pak. Mohon maaf. Masalah. Nah, ini tadi kelas berapa? Kelas 5 Pak. Kelas 5. Iya, di tematik Anak-anaknya juga aktif begitu ya. Tadi sudah disampaikan untuk kegiatan penutup itu refleksi dan rencana tindak lanjutnya. Iya, yang remedial tadi sudah, ambil kesimpulan sudah. Pembelajaran selanjutnya Belum Pak. Lupa. bisa dikatakan ya nanti sebagai Iya Pak. perbaikan gitu. Terus satu lagi Bu Jati ya. Untuk Bu Jati ketika mengajar di situ sebelumnya itu terbiasa menggunakan istilah cah gitu ya, bocah gitu ya. Iya Pak. Kelas sendiri. Iya, kelas sendiri. Oh, kelas sendiri. Oke. Baik. Tapi kan sebelumnya masih tidak ada jarang ini Pak. Belum pernah ketemu kan masih ada jarang. larangan atau apa gitu ya, tetapi mungkin nanti untuk kedepannya alangkah baiknya menggunakan istilah anak-anak ataupun adik-adik atau mas mbak begitu ya Bu Jati ya. Oh iya Bu Pak, terima kasih. Akan lebih familiar lah untuk kita begitu. Mungkin nanti untuk yang informalnya mungkin ketemu dengan anak-anak bolehlah seperti itu, tapi untuk pembelajaran kita menggunakan istilah yang sedikit formal begitu ya. Apalagi nanti Iya untuk Pak, mungkin terima kasih. nanti pakai formal saja. Secara umum sudah bagus Bu Jati nggih. Terima kasih Pak. Saya Bu Jati. Terima kasih Pak. Iya Pak. Jadi, terima kasih Pak Nurul. Bu Jati ini bisa mendengar saya nih? Bisa Pak. Ya, bagus, lancar untuk pembelajarannya. Kelas sendiri ya Bu tadi ya Bu ya? Iya Pak. Tapi ya baru ketemu beberapa kali gitu toh. Kan Sama dari mungkin kondisi seperti ini mungkin sama ya, problematikanya sama. Saya pikir untuk anak dalam tatap muka itu pasti frekuensinya sedikit sekali, itu pasti. Ada beberapa nilai plus bagi saya ketika Bu Jati mengajak PPK, ketika anak-anak belum begitu antusias, Bu Jati mengulang. Nah ini bagi saya nilai plus. Jadi PPK bukan hanya sekadar ini ya, sekadar istilahnya menghidupkan kewajiban, tapi memang benar-benar untuk memberi semangat kepada anak. Jadi itu tadi saya pikir bagus ketika pertama anak-anak kurang antusias, kemudian
Jati bahkan menyuruh salah satu anak untuk memimpin, itu bagi saya bagus sekali. Juga Bu Jati juga dapat mengkaitkan dengan kondisional, situasional maksud saya. Situasional ketika ada salah satu anak yang sakit perut tadi, itu bagus sekali kita dikaitkan dengan persepsi juga materi. Mungkin ada sedikit catatan, mungkin akan lebih menarik lagi Bu Jati selain tanya kepada anak, mungkin bisa menceritakan pengalaman anak itu bagaimana ketika sakit, bagaimana rasanya, bagaimana pengobatannya, pokoknya mungkin anak bisa berceritakan mungkin lebih menarik lagi. Tapi secara umum bagus ya, yang apa namanya, tetapi ini bagus kalau memang dibuat kondisikan seperti itu. Tapi itu tadi sudah bagus. Ya, gitu saja Bu Jati, ini mungkin kedepannya lebih lagi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Izin langsung keluar gitu. Oh iya, iya. Iya Pak. Ini keluar ya?